Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten baja ya, yang sekitar 3 bulan lalu saya bahas dan saya prediksi ya, kira-kira berapa dividennya, dan ternyata sesuai ekspektasi lah gitu, sesuai prediksi lah, nggak jauh-jauh dari prediksi. Oke, langsung aja kita bahas ya emiten baja yang satu ini. Let's go. Oke, kita kenalan dulu dengan emiten bajanya, yaitu ini ya, Spindo ya biasa singkatnya ya, dengan kode ticker tuh ISSP ya, dimana dia didirikan di tahun 71 ya. Lalu ini bisa teman-teman baca lah ya, biar lebih cepat ya, pendirian pabrik tahun 91 dan sebagainya. Silahkan teman-teman baca ya, silahkan di pause ya videonya. Lalu dia mana nih ya penawaran, nah ini ya, dia IPO-nya di tahun 2013 ya, jadi cukup jauh ya, dari tahun 71 sampai ke 2013 baru dia IPO ya. Lalu dia melakukan ekspor perdana di tahun 2018 gitu ya. Jadi dia sudah melakukan ekspor ya sejak tahun 2018. Oke, lalu mengirimkan ekspor terbesar selama sejarah. Wah, berarti ekspornya selalu naik ya. Di tahun 2021 dia mencetak sejarah penjualan terbesar ya, ekspor. Oke, ini adalah produk-produk dari ISSP ya, dimana itu dia membuat produk untuk konstruksi otomotif ya, furniture, dan juga untuk minyak dan gas. Jadi dia kebanyakan ini membuat pipa ya. Ya, ini kan pipa spiral, pipa air, pipa hitam ya. Lalu ada tabung mekanik ya, pipa furniture, dan juga ada pipa spiral untuk ya oil and gas. Ya, jadi dia beli baja dari produsen baja, lalu dia membuat baja-baja tersebut menjadi produk-produk ini ya, terutama produk-produk pipa. Intinya dia menyasar 4 sektor ya, konstruksi, infrastruktur, utility, lalu ada otomotif, furniture, dan juga minyak, oil and gas ya. Nah, dia mempunyai pabrik ada 6 ya, ini ya, unit produksi 1, 2, 3 di Sidoarjo, unit 4 ya di Pasuruan, unit 5-nya di Karawang ya, unit 6-nya di Sidoarjo ya. Dan ini adalah komposisi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Cakra Bakti Para Putra sebesar 55,9% dan sisanya dikuasai oleh publik ya. Ini ya, dia sebagai perusahaan investasi oleh PT Gayantara dan Itochu Corporation dan Kawasaki Steel Corporation. Jadi ada Jepang-Jepangnya lah ini ya di perusahaan ISSP-nya. Oke, setelah itu dia ada gudangnya ya. Bisa lihat sini gudangnya ada di Bandung, Pekanbaru, Samarinda, Makassar. Yang paling baru kalau nggak salah di Makassar ini ya. Oke, jadi di Samarinda juga ada ya. Jadi dia ya buat IKN lah pasti nih ya. Jika IKN lancar, kemungkinan besar Spindo ini akan kecipratan cuan lah ya dari proyek IKN ya. Oke, ini penjualan dia ya. Dia menjual ke pengguna akhir tuh sekitar 70%. Lalu ada juga yang dijual ke distributor itu sebesar 30% ya. Varian produk yang paling banyak dijual adalah spiral pipe dan juga black pipe ya. Dan ini customernya ya di konstruksi itu ini perusahaan besar lah ya. Ada PPAD, Utama Karya, dan sampai PDAM nih ya. Lalu untuk furniture tuh ada Citos ya, bukan snack nih. Citos sebetulnya. Citos mungkin ya. Lalu dari Nai untuk otomotif ya, ini terkenal semua lah ya, Honda, Yamaha, Kawasaki, semuanya menggunakan baja dari Spindo ya. Lalu oil and gas ya di Pertagas maupun di PGN ya, kecil. Jadi yang oil and gas masih kecil ya, 2% saja ya. Yang paling besar adalah di konstruksi, infrastruktur, utilitas. Oke, ini kompetitornya ya. Ya, kompetitor jelas ya, ada Krakatau Steel ya. Ini untuk konstruksi infrastruktur tuh saingannya Krakatau Pipe Industry ya. Oke, dan juga ada Bakri Pipe nih ternyata. Untuk furniture dia bisa dibilang dia penguasa market nih ya di furniture ya, Spindo. Begitupun yang di otomotif nih, saingannya ISTW ya. Ini Krakatau Pipe mungkin emang nggak jualan ke otomotif mungkin ya, atau teman-teman yang tahu informasinya
Kalau saya salah silahkan tuliskan di kolom komen ya revisinya. Untuk di oil and gas ya dia masih harus kalah ya dari Krakatau Pipe maupun dari Bakri Pipe ya. Oke, lalu dia pembelian materialnya itu ada yang dari lokal maupun import ya. Bisa lihat sini di 2023 sekarang udah lebih banyak lokal ya, 51% dibandingkan di tahun 2022 yang lokalnya masih 39% ya. Jadi dia kayaknya melakukan strategi kalau di harga lokalnya lagi murah dia beli di lokal, kalau di luar Indonesianya lagi murah dia beli dari luar ya bahan bakunya. Oke, lalu untuk pembiayaan juga ya dia sudah menjual surat utang lah, bonds gitu ya. Jadi dia nggak minjem ke bank nih. Ya bisa dilihat di sini mana ya persentase nih ya. Di tahun 2021 kan bunganya ya, alias kuponnya ya yang harus dia berikan kepada si pembeli kupon alias obligasinya itu di sekitar 8 sampai dengan 9,5 ya. Nah, terus dia terus turun ya dari 7,5, ini next dikit 7,8, dan sekarang di obligasi yang terakhir itu kuponnya hanya 7% ya. Jadi ada penurunan yield kupon ya, sehingga berarti dia pengeluaran untuk bayar hutangnya juga akan lebih kecil ya. Karena kupon obligasinya menjadi lebih kecil juga. Oke, lalu strategi dia sampai dengan 2025 nih ya. Dijelaskan dia akan membuat beberapa produk baru ya. Yang 8 inci ini kan udah diproduksi ya. Lalu nanti dia akan buat 2,5 inci API pipe ya. Lalu nanti juga akan mulai membuat yang 16 inci carbon steel pipe ya. Targetnya sampai dengan 2025 ya. Dan ini akan membuka kesempatan baru ekspor ya, terutama di oil and gas ya. Tadi kan dia oil and gas ya penjualannya baru 2% ya. Mungkin dia akan menggenjot penjualan di sektor oil and gas ya. Lalu di sini secara operasional dia akan melakukan relokasi unit ya pabrik 1, 2, 3, 4 ke factory, ke pabrik yang baru ya. Dia akan membuat pabrik nomor 7-nya. Ya, sesuai berita di sini ya, di berita 15 Desember 2023. Lokasi pabrik ke-7-nya tuh ada di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik ya, masih di Jawa Timur ya. Jadi dia akan merelokasi tadi ya pabrik 1, 2, 3, 4-nya ke pabrik nomor 7-nya ini ya. Plan tersebut akan menjadi pabrik terbesar Spindo ya. Jadi pabrik nomor 7 ini akan menjadi pabrik terbesar Spindo guna memenuhi kebutuhan pangsa pasar pipa baja baik di domestik maupun internasional. Jadi kalau manajemen udah yakin bikin pabrik baru, apalagi yang terbesar, berarti dia yakin demand dari pipa baja ini akan meningkat gitu ya. Atau mungkin dia udah yakin ya IKN berjalan lancar ya, sehingga dia akan bangun pabrik baru gitu ya. Dan ini adalah progres ya dari unit 7-nya ya, sedang dibangun ya. Lalu ini yang produk barunya 8 inci stainless steel ya. Oke, selanjutnya ini komitmen berlanjut pada infrastruktur ya. Spindo secara aktif dan konsisten berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan IKN, pembangunan jalan tol dan sebagainya. Nah, berarti dia memang ada produknya ya yang dibeli untuk pembangunan IKN ya. Dan ini data infrastruktur di Indonesia aja sih yang di tahun 2024 ya diproyeksikan naik ya dibandingkan tahun 2023. Dan ini adalah mungkin proyek-proyek pemerintah ya, yang pembangunan jembatan, hunian baru, di mana di proyek-proyek ini menggunakan beberapa produk dari ISSP ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian keuangan maupun rasio-rasionya dan juga chart dari ISSP ini, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya. Dan jika dirasakan video-video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sekarang sudah bisa ya mensupport ya channel ini dengan cara membeli super thanks untuk channel Investor Jelata ini. Dan juga saya ingin menginformasikan ya video terbaru ya, ada tentang GJTL maupun 4 emiten grup Salim yang akan bagi dividen ya, yang waktunya berdekatan ya. Jika teman-teman berminat nonton video ini, nanti linknya bisa langsung klik ya di pojok kanan atas. Oke, lanjut mengenai ISSP ya, kita flashback dulu tahun 2023, revenue-nya naik 3,1% dan profitnya naik tajam ya 62% nih.
Itu karena dia bisa ini ya, menghemat biaya produksi ya, sehingga laba kotornya aja udah langsung naik 41% ya, walaupun revenue naik 3% tapi laba kotornya sudah naik 41%. Terus dia juga bisa apa nih ya paling itu ya, paling ketara sih biaya produksinya lah ya. Berhasil diturunkan sekitar 100 miliaran tuh ya, itu yang menyebabkan profitnya naik tajam ya di tahun 2023. Nah di tahun 2024 ini ya, di kuartal 1 ya, revenue-nya agak anjlok nih ya, 20% ya, tapi profitnya bisa tetap dijaga sama ya, atau naik tipis lah 1,7% ya. Nah kalau kita lihat kenapa bisa begitu ya, revenue-nya anjlok ya 20% tuh ya, tapi beban pokok pendapatannya berhasil ditekan cukup besar juga tuh ya, 25,75%. Jadi dia berhasil menghemat ya beban pokok pendapatan sebesar 25% ya. Ini kalau dilihat nih pendapatannya tuh hampir mirip dengan ininya ya, beban pokok pendapatan ya, pendapatannya 1,37 triliun, beban pokok pendapatannya 1,1 triliun nih, jadi besar banget ya beban pokok pendapatannya. Oke, anyway, karena dia bisa menghemat beban pokok pendapatan ya, mengurangi beban pokok pendapatan, sehingga laba kotornya berhasil naik 9,53% ya. Nah setelah dikurangi beban-beban ini ya, dan juga pajak gitu ya, laba bersihnya naik tipis lah 1,73% ya. Di sini karena ada kenaikan, mana tuh ya yang naik ya, oh ini ya, beban lain-lainnya yang naik ya, yang dari 6 miliar jadi 21 miliar ya. Pajaknya juga ya, pajak naik dikit lah ya, 1 miliaran naiknya ya, 1,3 miliar ya. Oke, jadi intinya dia walaupun pendapatannya turun tapi laba bersihnya bisa naik tipis 1,73%, itu paling besar karena dia berhasil melakukan efisiensi alias penghematan beban pokok pendapatan. Oke, ini adalah penjualan dari ISSP ya. Jadi ya mayoritas itu masih dijual domestik ya. Jadi ini ada ekspornya ya, cuma 53,7 miliar ya. Berarti ini 5% dari total pendapatan lah. Jadi mayoritas masih dijual lokal ya di domestik kita. Oke, sekarang kita bandingkan ISSP dengan beberapa emiten saham baja lainnya ya, dengan Krakatau Steel ya, lalu Beton ya, dan juga GDST. Kalau Beton tuh besi beton kalau nggak salah ya, ya yang paling mirip ya berarti Pak dengan Krakatau Steel dan juga GDST ya. GDST itu apa ya? G-nya Gunawan ya, saya inget tuh nama orang Gunawan apa Steel lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang inget ya bisa tulis di kolom komen. Oke, untuk earning per share-nya di sini ISSP 60,48 rupiah ya. Di sini Beton yang paling tinggi. Untuk PER ini ISSP yang terendah kedua ya setelah GDST ya. Nah, kalau keras udahlah lupakan aja ya. Keseringan merugi nih ya, si Krakatau Steel ya. Lalu untuk PBV ya ini keras sih kecil ya, cuman dia karena merugi ya kita lupakan aja. Berarti kalau keras ini kita singkirkan ya, ISSP itu yang PBV-nya paling kecil ya, 0,44 ya. Dibandingkan Beton yang 1,05 dan juga GDST yang 0,95. Lalu untuk ROE, wah GDST gede sekali di sini ya, 20,54% ya. Begitupun Beton ya, 18,92. ISSP kecil nih ya, 9,05. Lalu untuk DER ya, ISSP masih aman ya. Jadi DER-nya dia dari tahun ke tahun, kalau teman-teman cek ya, itu dia selalu turun ya. Jadi dia berhasil menekan hutangnya nih, mengurangi hutangnya ya. Walaupun di sini DER-nya masih kalah lah dengan Beton yang lebih kecil ya, 0,39. Oke, sekarang kita lihat rata-rata PER 5 tahun terakhir ISSP itu ya, rata-ratanya di 6,74 dan saat ini dia diperdagangkan di 4,2 ya. Jadi masih under value ya berdasarkan historis PER-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? Nah, kalau PBV-nya ya rata-ratanya di 0,47 ya, dan saat ini dia diperdagangkan di 0,44. Jadi dia udah dekat sekali ya dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhir gitu. Dengan book value saat ini di 657,83. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar ISSP ini adalah ketika PBV-nya 0,47, maka harga wajarnya ada di 309,18.
Dan harga sahamnya di tanggal 3 Juli ya itu di 292 ya. Dia closing di hari Rabu di Rp292, sehingga margin of safety-nya ya lumayan lah ya, daripada nggak ada gitu. 5,8% ya. Ya, ini kecil lah ya margin of safety-nya. Oke, lalu ini ada chart dari ISSP ya. Di all time high-nya itu di tahun 2021 ya, di akhir tahun 2021 ya. Itu di sekitar 500-an ya, mungkin ini 510 ya. Jadi dia sempat beggar berkali-kali ya. Ya misalnya kita ambil dari sini lah ya, sekitar di 90 gitu ya, terus dia langsung sampai ke 500 tuh udah berapa kali ya? Berapa? 5 kali ya, 5 beggar lah kalau teman-teman dapatnya di 90 ya. Nah, apakah teman-teman pernah ada yang pernah merasakan beggar di ISSP ya ketika pandemi nih? Dia sempat jadi primadona nih ketika pandemi ya, karena multi beggar ya. Oke, itu tadi ya all time high-nya ya di sekitar 510 ya. Silakan teman-teman cek lagi. Dan saat ini dia kecenderungannya ini ya, uptrend ya. Uptrendnya cukup tajam nih ya. Setelah dia turun cukup tajam ya dari 330-an ya sampai ke sampai kemana nih, 255 ya. Oke, jadi sempat turun tajam dan ini ada tanda-tanda rebound ya. Dengan di sini ya dia sempat ada resistance ini 286 dan sudah juga berhasil di break nih ya, dijebol ya, karena dia udah closing di 292 nih ya. Jadi resistance selanjutnya adalah di 304 ya. Kalau 304 ini jebol lagi ya, berarti resistance selanjutnya ada di sekitar 316 sampai dengan 320 ya. Dengan support ya, ini 272 bisa lah kita jadikan support terdekatnya ya. Kalau ini jebol ya berarti ada di 262 nih ya. Selanjutnya adalah di 256 ya. Jadi 262 ini sempat disentuh nih ya. Ini kan 262 dari sini ya, dari tahun 2023 nih ya, tahun lalu ada support di 262. Nah, itu dites ya di sini ya. Dan dia berhasil menahan tuh ya di 262 ya. Walaupun sempat turun ke bawah 262 tapi akhirnya closingnya kan di atas 262 ya. Oke, selanjutnya supportnya ada di 256 ya. Jadi kalau teman-teman mau entry sekarang gitu ya, resikonya tuh turun ke 286 ya, rewardnya ke 304 ya. Jadi rewardnya lebih tinggi sedikit lah ya dibandingkan resikonya. Silakan teman-teman hitung aja tuh persentasenya berapa ya. Dari 292 ke 304 tuh berapa persentasenya? Kalau turun ya 292 ke 286 tuh berapa persentasenya? Oke, lalu secara EMA ya, karena dia udah seminggu lebih ini naik terus ya, itu dia sudah berhasil closing di atas EMA 200-nya ya. Sehingga secara long term dia sudah uptrend ya, dan juga secara short term sudah uptrend. Oke, seperti yang di awal sudah saya bilang ya, di 3 bulanan lalu saya sempat buat video ya mengenai si ISSP ini. Dan di dalam video itu saya memprediksi dividen itu sekitar 9,7 sampai dengan 17,32 ya. Jadi kalau dividen payout ratio yang 14% ya, itu 9,7. Kalau dividen payout ratio-nya 25% ya, karena dia sempat 24% nih. Jadi versi optimisnya adalah 25%, berarti dividen itu sekitar 17,32 ya. Nah, ternyata ya dia akan bagi dividen ya dengan cum rate di tanggal 8 Juli ya. Dengan dividen payout ratio 21,6% ya. Berarti meningkat ya dibandingkan tahun lalu yang 13,86% dividen payout ratio-nya. Dan nominal dividennya adalah Rp15 ya, sehingga kalau kita bagi dengan harga saham di tanggal 3 Juli ya 292 ini, maka potensi dividen yield-nya lumayan besar ya, 5,14 ya. Jadi termasuk jumbo lah karena sudah di atas bunga deposito nih. Jadi bisa dilihat ya, tadi kan saya prediksinya 9,7 atau 9,7 sampai dengan 17,32 ya, berarti 15 itu ada di antaranya ya. Jadi ya lumayan tidak terlalu melenceng jauh lah ya, dari 17 ya ke 15 ya, kan tadi versi optimisnya 17. Oke, bagaimana menurut teman-teman, apakah ISSP ini cukup menarik ya, terutama kalau IKN berjalan lancar ya, mungkin permintaan baja akan semakin meningkat ya. Dan kalau kita lihat tadi ya, dibandingkan dengan KRAS ya, dengan GDST ya, saya sih kayaknya lebih menarik ISSP ya kalau dari rasio ya, dan juga tentunya dividennya ya.
Kayaknya dividennya yang lebih rutin bagi dividen lumayan besar tuh ya si ISSP ini ya, dibandingkan dengan GDSP maupun keras ya. Keras mah lupain aja lah, minus ya, kayaknya nggak mungkin bagi dividen dalam waktu dekat ya. Oke, bagaimana, tuliskan pendapat teman-teman ya, apakah teman-teman juga melihat ISSP lebih bagus ya daripada GDST ya, atau malah lebih milih GDST ya? Silahkan juga tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.